harapkan bahwa kalian, harus motivasinya kuat untuk cepat selesai. Ya, jadi jangan, nanti ada kesannya bahwa kenapa bisa lama selesai karena kalian karena dosennya, Iya. padahal bukan, ya. Jangan dosen yang disalahkan, karena ini loh, yang sebenarnya yang butuh untuk cepat selesai kan kalian. Kenapa? Karena kalau kalian cepat selesai kan berarti cepat terbebas dari harus membayar SPP terus. Kalau saya sih senang aja, kalian lama-lama gitu kan. Cuman kan tidak bagus juga gitu, kelamaan. Jadi, tolong sekali kalian fokus di tesisnya, karena itu yang biasanya bikin lama selesai. Eee, Kalau dikatakan bahwa dosennya yang, menghambat itu saya tidak, percaya. Kenapa? Saya sendiri mengalami seperti itu. Pertama gini, jangan kalian menganggap bahwa kalau hari ini kalian setor, draft-nya ke dosennya, terus dosennya harus langsung membaca. Jangan berharap seperti itu. Karena apa? Karena pekerjaan dosen kan bukan cuma membaca kalian punya tesis. Dia pekerjaannya juga banyak, dia harus meneliti dan sebagainya. Sehingga jangan kalian menganggap bahwa dosennya malas hanya karena kalian sudah store draft tesisnya, tapi belum ada koreksi dari dosennya. Ya, jadi jangan, karena begini, saya pengalaman kemarin ponakan saya juga begitu, ada yang bilang gini, "Saya dapat pembimbing, nggak bagus," katanya dia cerita sama saya. Saya bilang, "Kenapa nggak bagus?" Dia bilang, "Iya, pengalaman, senior saya katanya kalau di email kita punya skripsi, itu biasanya, 1 bulan lebih baru dibaca, makanya orang malas." Saya bilang gini, "Bukan dosennya yang malas, dosennya ada kemungkinan banyak kerjanya." Jadi saya bilang sama ponakan saya, "Jangan nunggu dia lowong baru kamu kirim. Emang kamu tahu kapan dia lowong? Jadi tidak, kamu nggak tahu kapan lowongnya dosen tersebut. Jadi kirim saja sesegera mungkin, ya, sambil berharap dia bisa punya waktu kosong cepat untuk membaca. Jadi jangan bilang 1 bulan baru dikasih, terus jadi bulan kapan mau dikirim, gitu kan. Kalau apalagi kalau sudah tahu dosennya sibuk, ya harus cepat-cepat kirim. Antisipasi bahwa dia butuh waktu 1 bulan untuk bisa, memeriksa kita punya. Jadi tolong ya jangan saya kemarin begini juga, memeriksa 1 tesis. Saya juga jujur, kadang saya bilang saya tidak bisa langsung periksa, karena ya banyak hal yang harus saya kerja. Cuma kalau dosennya sudah kasih koreksi, kamu jangan balas, seperti ini, karena 1 bulan baru dosen memeriksa kamu punya tesis, jadi begitu dikembalikan oleh dosennya, kamu juga bilang, saya balas, 1 bulan juga saya simpan di rumah, baru saya mau kirim kembali perbaikannya. Nah itu kalau kayak gitu kan kalian yang rugi, bukan dosennya. Dosen mah nggak rugi, kalian. Jadi tolong kalau ada koreksi dari dosen, misalnya pagi dikasih koreksi, kalau bisa sore sudah selesai Anda perbaiki, kirim cepat. Karena harus berpikir bahwa jangan-jangan 1 bulan lagi baru dia saya kadang-kadang kirim perbaikannya hari ini. Tiba-tiba 1-2 hari ini saya kosong. Lah kok nggak ada balasan ya? Jadi saya tanya, "Mana perbaikannya? Sudah dikerja?" "Belum, Bu." Ya elah coba, betapa ruginya dia. 2 hari dia tidak utak-atik dia punya tesis. Koreksi saya minor, dia tidak mau perbaiki dalam waktu 2 hari. Padahal seandainya dia kerjakan segera tes perbaikannya,
dia kirim balik sama saya lagi pas kosong itu selama 2 hari. Ya kan sayang gitu loh, saya juga buang percuma waktu. Seandainya ada itu tesis, saya bisa langsung perbaiki cepat, gitu kan. Nah itu, jadi tolong jangan selalu cenderung menyalahkan orang lain. Lebih baik kita balik, kalian yang harus cepatnya. Jadi ini hari, kalau bisa ini hari dikembalikan, ini hari juga usahakan dibalas, diperbaiki, dikembalikan lagi ke dosennya. Ya, kalau saya begitu. Kalau saya dulu juga zaman saya sekolah, ini hari saya dikasih koreksi, saya akan usahakan paling lambat besok pagi-pagi saya sudah kembalikan. Karena saya berpikir dosen saya pasti butuh 1 bulan lagi nih. Nah, kalau saya tambah-tambah waktu di saya, ya berarti makin lama baru saya bisa selesai. Itu ya. Jadi tolong semester ini, semester 1 ini kalian sudah di akhir semester, kalian sudah menghadap ke saya dengan judul penelitian, judul tesis untuk dicarikan pembimbing. Supaya bisa segera di semester kedua Anda sudah punya bimbingan, Anda sudah bisa pembimbingan sama pembimbingnya, sehingga semester 2 sudah bisa seminar proposal. Ya, seperti itu. Oke, baik, saya kira pesertanya sudah berapa orang kita nih? Ada berapa orang nih? Kenapa saya tidak bisa lihat? 5 orang. Sudah ada 5 orang, Bu. 5 orang. 4 orang. Nah, kita mulai saja ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini teori ekonomi makro mikro. Ya, biasanya sih memang diawali dengan mikro, gitu ya. Kita belajar mikro, baru makro, baru kita baru applied-nya. Tapi karena mikro dan makro juga berbeda teorinya, jadi tidak apa-apa lah. Kemarin Anda sudah bahas tentang konsep-konsep ekonomi makro dari Pak Amit, Anda dapat, kemudian sekarang mikronya dari saya, dan nanti di 5 pertemuan terakhir Anda dapat applied-nya, aplikasi dari konsep-konsep mikro dan makro yang kalian sudah dapat. Itu nanti akan dibawakan oleh Pak Anas. Oke. Baik, saya mulai untuk pertemuan minggu pertama ini kita akan fokus. Jadi di mikro ini kita fokus di 4 topik besar. Pertama adalah perilaku konsumen. Kemudian kita materi berikutnya adalah perilaku produsen. Kemudian yang ketiga adalah pasar, di mana kedua pelaku tadi, konsumen dan produsen berinteraksi di pasar dengan berbagai struktur pasar yang ada. Lalu yang keempat kita bicara tentang welfare economics. Oke. Jadi dalam 5 pertemuan kita akan cepat membahas 4 topik besar ini. Mungkin kita agak sedikit lama di konsumen, perilaku konsumen, dan kita akan cepat di produsen. Kenapa? Karena sebenarnya konsumen dan produsen itu perilakunya kurang lebih sama, cuman sasaran yang mau dicapai ya namanya saja yang berbeda. Tetapi apapun itu, baik konsumen maupun produsen pasti akan cenderung tujuannya untuk dalam memilih, mengkonsumsi atau memproduksi tujuannya adalah untuk mencari untung. Untuk mencari untung yang kalau di produsen dibilang nih profit, nah, di konsumen juga ada untungnya, nah, cuman kita tidak pernah bicara menyebutnya dengan untung. Kalau di produsen kita bicara tentang benefit kalau di konsumen. Oke, tapi ya cuman bahasa saja sama, tetapi sebenarnya maknanya sama-sama mau cari untung dalam kegiatan atau aktivitas ekonominya. Oke, sekarang di konsumen
sebelum kita bicara tentang perilaku konsumen, saya kira kalian juga sudah pernah belajar di S1 bagaimana seorang konsumen dalam menentukan choice atau pilihan atas barang dan jasa yang mau dia konsumsi. Nah, ini bagaimana caranya dia menentukan, itu menggambarkan behavior-nya, perilakunya si konsumen. Oke. Ini overview dari pilihan individu, pilihan konsumen. Biasanya konsumen itu dalam membuat pilihan itu didasarkan pada self interest-nya, yaitu manusiawi ya. Manusiawi, kita katakan bahwa setiap orang itu pasti memutuskan apa yang dia mau konsumsi itu berdasarkan self interest-nya, keinginannya sendiri. Dia enggak mungkin di awal-awalnya tidak pernah memperhitungkan orang lain, yang biasa kita sebut dengan egois. Ya, itu manusia. Manusia memang cenderung bertindak egois. Oke. Apalagi kalau kita larang, jangan konsumsi itu. Dia bilang, kenapa kamu larang? Duit saya kan tidak minta duitmu. Yang mau konsumsi mulut saya dan sebagainya. Nah, itu self interest. Contoh misalnya kita larang merokok, jangan merokok banyak-banyak, nanti kamu sakit. Dia bilang, kalau saya sakit, saya minta duitmu, kan tidak. Untuk beli rokok saya tidak minta duitmu. Nah, itu semua self interest. Oke. Asumsi yang lain adalah si individu ini dalam menentukan pilihannya juga kita asumsikan dia bertindak secara rasional. Jadi walaupun dia egois, tetapi dia masih rasional. Oke. Sebentar kita lihat yang mana yang rasional. Konsumen yang rasional itu yang kayak gimana. Kemudian dalam menentukan pilihan ini, sebentar kita lihat bahwa konsumen ini banyak dipengaruhi oleh preferensinya, seleranya. Oke. Dan preferensi ini, ya ini yang saya bilang, dia sifatnya kondisi yang bisa apa ya? Ya kita bisa atur sebenarnya. Preferensi kita ini kita bisa kontrol, maksud saya. Jadi ada kontrol, kita bisa kontrol ya preferensi kita. Sesuatu yang bisa kita atur, karena itu kan selera ya. Sebentar kita lihat bagaimana selera ini kita atur. Jadi bukan orang lain yang mengatur kita punya selera. Kalau kita bilang saya suka naik sepeda daripada naik motor misalnya, biar orang bilang, ih bodohnya lebih enak motor lah. Ya. Preferensi orang beda-beda. Gitu loh. Saya bisa atur kapan saya suka motor atau sepeda dan sebagainya, gitu ya. Itu selera. Kemudian hal berikutnya adalah dalam menentukan pilihan ini ada, kalau tadi kita bilang preferensi atau taste atau selera konsumen ini adalah kondisi internal yang bisa dikontrol. Nah, sekarang ada kondisi eksternal yang tidak bisa dikontrol oleh si individu. Apa itu? Budget. Budget, income, itu nggak bisa kita kontrol. Harga barang-barang kita tidak bisa kontrol. Kita tidak bisa katakan, jangan naik harga ini ya. Bulan depan saya mau belanja, jadi jangan kasih naik. Nggak bisa. Kalau penjualnya mau kasih naik, nggak ada hak kita. Kita juga bilang, tahun depan saya mau naik haji, jadi pendapatan saya tidak boleh turun ya. Kalau bisa naik, jangan turun. Oke. Kita mau kerja sama orang,
mau kerja sendiri itu juga susah kita kontrol. Kenapa? Ya contoh saat ini, siapa yang bisa memprediksi? Oke, orang yang punya usaha sendiri, dia bisa prediksi pendapatannya dalam tahun ini. Dia bisa katakan bahwa pendapatanku tahun depan tidak boleh turun, tidak bisa. Tiba-tiba saja ada wabah yang membuat income-nya turun, dan itu sesuatu kondisi eksternal yang dia tidak bisa kontrol. Oke, jadi ada external condition, yaitu berkaitan dengan budget, income, harga, hal-hal yang tidak bisa dikendalikan oleh si individu. Oke. Nah, berdasarkan dari selera yang dimiliki oleh konsumen tadi, kemudian disandingkan dengan kondisi-kondisi eksternal yang bisa berdampak kepada pilihannya tadi, nah ini akan menghasilkan satu choice, satu pilihan individu. Pilihan individu yang optimal itu yang mana? Tentu pilihan individu yang optimal ini adalah yang bisa memberikan kesejahteraan paling tinggi. Kalau masih ada pilihan lain yang bisa memberikan kesejahteraan lebih tinggi, itu berarti kita belum mencapai optimal choice. Tapi kalau sudah tidak ada cara untuk meningkatkan kita punya welfare, itu berarti kita sudah mencapai optimal choice. Oke? Jadi urut-urutannya seperti itu dulu, bahwa untuk sampai pada choice yang optimal ini, si individu harus bertindak secara rasional dan self-interest. Jadi jangan membeli, jangan memilih sesuatu karena terikut-ikut orang. Lihat tetangganya pakai mobil, saya juga dia mau beli mobil. Nah, itu berarti tidak bertindak berdasarkan self-interest. Atau lagi disuruh tinggal di rumah, tapi dibujuk-bujuk sama temannya, ayo Mi kita ngopi di sana, ayo Mi begini-begini dan seterusnya. Terikut. Nah, itu berarti dia tidak rasional. Kenapa? Karena dia bertindak mengambil keputusan untuk pergi ngopi itu bukan karena self-interest-nya, tetapi karena interest orang lain. Oke? Dan orang lain, ayo Mi temani Kak, begini-begini. Padahal dia sebenarnya lagi malas, tidak mau keluar. Nah, itu. Kita tidak bicara tentang orang-orang yang tidak rasional seperti itu. Nah, orang yang rasional ini akan menyusun, dia punya preferensi, selera, ya, dia akan susun seleranya berdasarkan hubungan-hubungan preferensi yang ada secara rasional, kemudian dia sandingkan dengan kondisi eksternalnya yang berkaitan dengan harga barang-barang yang dia mau konsumsi, pendapatannya, dan tentu ini akan melahirkan satu choice yang optimal. Oke. Nah, preferensi kita bisa gambarkan dalam satu fungsi utility, ya, di mana fungsi utility ini menunjukkan atau fungsi yang menunjukkan, ya, fungsi yang menunjukkan kombinasi dua barang, dua jenis barang, atau dua kombinasi barang, atau dua atau lebih kombinasi barang. Jadi bukan satu, karena kalau satu saja ya berarti ngapain pakai ini. Kan tidak ada pilihan. Misalnya, utility function saya adalah fungsi dari kopi yang saya minum. Selesai. Lalu, untuk apa? Cuma satu barangnya. Nggak usah dipilih. Ya kan? Biasanya kita galau kalau kita dihadapkan pada beberapa pilihan. Tapi kalau cuma satu pilihan, ya nggak usah galau. Ya kan? Seperti itu. Nah, jadi memang ada beberapa pilihan barang yang
kita hadapi untuk dipilih, dan barang-barang ini kalau kita konsumsi akan memberikan kepada kita satu rasa puas. Screen saya kelihatan ya sebelum saya lanjut? Iya Bu, kelihatan Ibu. Oke. Ya. Jadi utility function ada yang sifatnya ordinal, ada yang kardinal ya. Oke, tidak usah terlalu masalahkan itu yang ordinal ya, berarti ini by order saja. Jadi dia tidak masalah misalnya yang mana kamu lebih suka X1 atau X2? Oh, saya lebih suka X1 daripada X2. Nah, itu by ordinal seperti itu. Ini lebih bagus dari yang ini. Tapi seberapa dia bagus, lebih bagusnya di ordinal utility function tidak dipermasalahkan. Pokoknya dia lebih bagus. Gitu. Ya, pokoknya dia sama kalau misalnya di kelas dulu waktu anak sekolah SD, SMP ada kan namanya ranking 1, ranking 2. Nah, pokoknya dia ranking 1. Mau masalah angkanya cuma beda 0,0001 dengan ranking 2-nya, tidak masalah, pokoknya dia ranking 1. Ya kan? Itu kalau ordinal. Tapi kan belakangan sudah saking tipisnya perbedaan angka antara siswa yang satu dengan siswa yang kedua dan seterusnya, sehingga ya anak saya sendiri, anak-anak saya belakangan juga sudah dihilangkan itu di SMA ranking. SMP, SMA sudah tidak ada lagi ranking. Kenapa? Karena perbedaan di antara siswa satu dengan siswa yang lain sudah tipis sekali, sehingga menjadi tidak cocok lagi untuk menerapkan kata ranking. Jadi yang dilakukan adalah 10 besar. Nah, itu aja. Seperti itu ya. Jadi di sini juga begitu, utility function ada yang ordinal, kita menyusun by ranking, yang mana paling bagus, X1, X2, X3 seperti itu, atau yang mana pilihan yang paling bagus misalnya. Oh, pilihannya yang paling bagus apakah X1-nya 2, X2-nya 5, atau yang X1-nya 5, X2-nya 2 misalnya. Yang mana yang lebih bagus nih? Nah, itu. Oke, kalau kita menyusun by order, kita bilang, oh yang pertama lebih bagus dari yang kedua. Itu ordinal. Tapi kalau kardinal, kita katakan, oh yang pertama itu kepuasannya 20, yang kedua kepuasannya 19. Nah, itu kardinal. Oke. Jelas kita tahu bahwa yang pertama memberikan kepuasan 20, yang kedua memberikan kepuasan 19. Oh, berarti bagus yang pertama dong, karena lebih tinggi, ya kan? Itu kardinal. Tapi kalau ordinal kita tidak bilang 20, 19, seperti itu, enggak. Kita cuma bilang yang pertama lebih bagus. Saya lebih puas dengan yang pertama dari yang kedua. Seberapa besar lebih puasnya bukan masalah. Oke. Jadi itu bedanya antara ordinal dan kardinal. Oke, kita lanjut di preferensi. Preferensi yang kedua tadi, jadi si konsumen menyusun dia punya preferensi, dan preferensinya itu harus memenuhi beberapa properti ini. Oke, baru bisa dikatakan dia rasional, si konsumen ini. Pertama adalah preferensinya harus komplit. Yang mana preferensi yang komplit? Artinya komplit itu kalau ada beberapa bundle ya yang kita hadapi, ada beberapa pilihan yang kita hadapi, itu kita bisa membandingkan antara satu pilihan dengan pilihan yang lain, misalnya. Jadi ada satu keranjang barang, kombinasi barang yang bisa kita pilih, misalnya ya contoh biasanya kalau kita pergi ke toko buah tuh biasanya ada satu keranjang-keranjang yang sudah bisa dipilih paketnya ya. Ada yang harga 50.000 isinya ini, ada juga yang harga 50.000 tapi isinya lebih banyak ini daripada ini dan seterusnya, gitu kan? Jadi ada beberapa paket
keranjang buah dengan harga misalnya 50.000, tapi isinya beda-beda di dalam. Nah, jadi keranjang pertama kita bilang keranjang X, keranjang yang kedua kita bilang Y, dan seterusnya. Oke. Nah, kita bisa, orang yang rasional, dia bisa membandingkan antara keranjang 1, keranjang 2, keranjang 3. Jadi kalau ada konsumen yang tidak bisa membandingkan, ada deh sama aja, sama-sama harganya 50.000, nggak mau pusing. Ya kan? Kalau tidak ada bedanya di dalam, oke. Tapi kalau ada bedanya, harusnya dia bisa membandingkan. Ini yang keranjang X lebih bagus daripada keranjang Y. Gitu. Atau keranjang Y kayaknya lebih bagus deh dari keranjang X. Atau mungkin, sama Ji, keranjang X dengan keranjang Y. Kenapa? Karena keranjang X ini lebih banyak apelnya daripada anggurnya. Kalau di keranjang Y, anggurnya lebih banyak dari dari apelnya. Jadi dia bilang, sama Ji. Karena sama-sama Ji, saya suka apel dengan anggur. Tapi mungkin orang yang lain, individu yang lain, dia bilang, saya suka yang X. Kenapa? Apelnya lebih banyak dari anggurnya. Saya nggak terlalu suka anggur masalahnya, makanya saya pilih yang X. Begitu juga yang pilih Y daripada X. Oke? Nah, itu orang-orang yang rasional. Bisa membandingkan keranjang-keranjang barang yang ada, yang mereka akan pilih. Tanpa membuat mereka bingung. Aduh, yang mana yang bagus ini? Nah, oke. Yang kedua adalah refleksif. Si konsumen juga harus refleksif, dalam menyusun preferensinya. Ini ada 2 keranjang nih, keranjang buah. Sama-sama harganya 50.000. Isinya sama persis. Apelnya sekian, jeruknya sekian. Sama, tidak ada bedanya dengan keranjang ini yang satunya. Jadi katakanlah karena isinya sama, kita bilang ini X, ini juga X berarti. Atau kalau susah membandingkan keranjang, ini misalnya Anda pergi ke mall, mau beli baju. Mau beli baju apa? Baju putih misalnya. Besok ada kegiatan harus pakai baju putih. Pergilah ke mall, pergi ke toko Matahari lah. Ya, di Matahari itu ada satu tumpuk baju putih yang mereknya sama, harganya sama, ukurannya sama, tidak ada beda-bedanya sama sekali. Sampai kancing-kancingnya sama. Ya iyalah, orang satu merek. Tidak ada bedanya. Terus bagaimana yang mana yang dipilih nih? Yang mana yang lebih baik? Baju putih yang ini atau yang ini? Karena tidak ada bedanya. Semuanya bagus. Lalu kalau dia tidak rasional, dia akan pulang ke rumahnya, tidak jadi beli. Kan dia bilang, tidak ada bedanya. Sama semua. Saya bingung. Yang mana yang saya mau pilih? Ya kan? Tapi orang yang rasional, saya kira kita semua tergolong orang yang rasional karena terbukti kita biasa membeli seperti itu. Ya kan? Pergi ke toko mau cari baju putih, ada sama semua, tidak ada beda-bedanya, lalu kita ambil satu, cek. Dia bilang, saya suka ini. Saya suka baju putih yang ini dari yang lain. Kalau ditanya, kenapa kok suka itu? Nah sama yang lain juga. Misalnya. Ya kan? Ya mungkin ada yang bisa memberi alasan bahwa, kalau saya membeli baju, saya ambil di bagian tengah-tengah. Tidak ada yang, jarang orang pegang-pegang yang di tengah, yang di atas selalu dipegang orang. Yang di bawah kena debu dari alasnya. Kalau di tengah-tengah tidak aman. Nah, jawaban yang rasional juga, ya kan? Yang pasti adalah dia bisa mengatakan saya suka baju putih ini daripada baju putih yang sama. Oke, seperti itu. Itu refleksif. Yang ketiga adalah transitif. Transitif, kalau kita punya bundle lebih dari 2, misalnya, jadi seperti tadi yang saya bilang, kita ke toko buah, di toko buah ada 3 macam keranjang buah yang harganya sama 50.000. Ada yang banyakkan apelnya daripada anggurnya, ada yang banyakkan anggurnya daripada apelnya. Ada barangkali yang lain. Yang pasti XYZ ini berbeda. Beda.
Lalu si konsumen yang rasional, kalau dia bilang gini, oh kalau antara X dan Y, saya suka X. Saya suka X. Oke. Kalau Y dengan Z suka mana? Oh, kalau Y dengan Z, saya suka Y. Maka kalau dia ditanya lagi, oke, kalau X dengan Z suka mana? Kalau si konsumen bilang, oh kalau X dengan Z, saya suka Z. Nah itu berarti dia tidak rasional. Kenapa? Karena preferensinya tidak transitif. Nah, katanya tadi suka X daripada Y. Katanya suka Y daripada Z. Kok tiba-tiba suka Z daripada X sih? Ya kan? Harusnya kalau preferensinya memenuhi hukum transitif, harusnya dia lebih prefer X daripada Z. Karena dengan Y saja dia lebih suka X kok. Sementara Y itu dia lebih suka daripada Z. Gimana caranya dia bisa suka Z? Nah, itu. Oke, jadi kalau dia rasional pasti dia bilang saya suka X daripada Z. Atau tidak usah ditanya, pasti dia bilang, ya mau kau tanya Kak lagi antara X dan Z. Karena dengan Y saja saya suka X. Sementara Y dengan Z saya lebih suka Y. Jadi tidak usah ditanya lagi X dengan Z. Sudah pasti nih saya lebih suka X daripada Z. Nah, itu orang yang rasional. Kemudian non-satiation. Non-satiation ini ada dua bundle tadi yang saya bilang. Ini ada dua keranjang buah. Keranjang buah pertama itu X, keranjang buah yang kedua itu Y. Let's say katakan yang membedakan dua keranjang ini misalnya hanya apel dengan anggur misalnya. Oke. Isinya cuma ada apel dengan anggur, tidak ada buah lain misalnya isinya. Nah, di keranjang X ini apelnya jumlahnya sama dengan apel yang ada di keranjang Y. Ya. Oke, jadi buah pertama ini apel. Jadi apel yang ada di keranjang X itu sama banyaknya dengan apel yang ada di keranjang Y. Tapi anggur yang ada di keranjang X itu lebih besar daripada anggur yang ada di keranjang Y. Maka si konsumen yang rasional akan langsung memilih X daripada Y. Kenapa? Kenapa pilih X? Nah, apelnya sama banyaknya dengan keranjang Y. Iya, tetapi anggurnya lebih banyak. More is always better. Ya kan? Yang banyak selalu lebih disukai dari yang sedikit. Iya, apelnya sama, tapi anggurnya banyak yang X. Maka saya pilih X. Artinya apa? Dia pilih X, bukan Y yang dia pilih. Itu bukan karena apelnya dia pilih X. Tapi dia pilih X karena anggurnya. Karena kalau apel yang dijadikan ukuran, tidak ada bedanya dengan Y. Sama aja. Di X apelnya 5, di Y juga apelnya 5. Tapi kenapa saya pilih X? Karena anggur di X, di keranjang X lebih banyak daripada anggur yang ada di keranjang Y. Oke. Dan sebagai konsumen yang rasional, bahasa halus dari konsumen yang ya manusiawi juga ya, kalau orang konsumen itu mau dikatakan serakah, ya katanya more is always better. Selalu yang lebih banyak itu lebih disukai dari yang sedikit, ya kan? Coba Mi, kalau ada yang Anda sudah punya HP masing-masing, tiba-tiba Anda dapat hadiah gratis HP. Ada enggak yang berani bilang, oh terima kasih, saya sudah punya, kasih Mi yang lain? Pasti enggak ada yang bilang begitu. Saya juga tidak. Oke. Jadi ini
properti dari preferensi konsumen. Oke. Dan kalau kita gambarkan preferensi tadi, maka preferensi itu bentuknya akan seperti garis biru ini. Garis biru ini atau kurva yang biru ini kita sebut dengan kurva indifference. Saya kira semua sudah tahu, semua sudah belajar ekonomi. Jadi di horizontal axis dan vertical axis ini adalah dua jenis atau dua kelompok barang, oke, yang kita mau konsumsi. Kemudian kepuasan dari atau preferensi kita atas kombinasi X1, X2 itu nampak di kurva ini. Jadi, kalau begitu kita bisa definisikan indifference curve ini adalah satu kurva yang menunjukkan kombinasi dua barang ini yang memberikan kepada kita kepuasan yang sama. Oke. Kenapa sama? Yang mana yang sama? Pokoknya semua titik-titik sepanjang ini kepuasannya sama, tidak ada bedanya. Jadi tidak usah ragu, yang mana yang kita mau konsumsi? Lebih banyak X2 daripada X1 atau lebih banyak X1 daripada X2? Kan tidak usah diragukan, kepuasannya sama karena dia ada di kurva indifference. Kurva yang tidak berbeda kepuasannya. Oke. Bagaimana caranya kita dapat kurva ini? Ya, kenapa dia di sini? Oke, kalau kita mulai ya, Anda mulai menggambar indifference curve. Nah, tapi saya kira kita terlalu lama kalau bicara begitu ya. Saya mau katakan gini, kalau kita bagi 4 ini daerah, oke, ini daerah yang positif ini, kenapa kita fokus di sini? Kenapa enggak di sini? Karena kalau di sini berarti X1-nya negatif. Karena ada orang konsumsi negatif. Ya kan? Konsumsi itu paling kecil 0. Tidak ada minus. Oke. Jadi paling kecil 0, paling besar ya tak terhingga. Nah, sekarang kalau kita misalnya mau cari ini daerah R positif ini kita bagi 4. Nah, sembarang titik misalnya ini mulai titik X, kita mau cari di mana kemungkinan kombinasi yang bisa kepuasannya sama dengan X ini. Coba kita ambil yang di sini. Ini ya. Sejajarnya ke kanan. Mungkin enggak ini titik kombinasi di sini sama dengan di sini kepuasannya? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena yang di sini ini X1-nya lebih banyak daripada X yang ini. Ya kan? Walaupun X2-nya sama, tapi X1-nya lebih banyak, maka pasti ini more is always better. Ini pasti lebih memuaskan, lebih disukai daripada ini. Jadi, tidak mungkin. Sama juga, kalau kita ke sini gimana? Lagi. Ini lebih sedikit X1-nya. Walaupun X2-nya sama, maka pasti tidak disuka. Pasti lebih disuka ini. Jadi, tidak mungkin ini itu sama kepuasannya dengan ini. Begitu juga ke atas atau ke bawah. Oke. Dan di sini. Begitu juga yang di sini. Oke. Jadi difference curve itu ada negative slope. Jadi slope-nya, kemiringannya itu negatif. Menunjukkan bahwa ada trade-off antara X1 dan X2. Atau antara X dan Y misalnya kalau kita pasang Y di sini. Oke, jadi properti dari difference curve itu slope-nya, kemiringannya downward atau negative slope. Yang kita bilang negatif itu adalah kalau yang satunya bertambah maka yang lainnya berkurang. Itu negatif. Kalau positif, kalau yang satu bertambah yang lain juga bertambah. Itu namanya positif. Tapi kalau indifference curve tidak. Kalau X1-nya ditambah, maka X2-nya berkurang. X2-nya bertambah, X1-nya berkurang. Nah, itu ada trade-off antara X1 dan X2. Oke, dan ini konsisten dengan properti dari preferensi tadi yang non-substitution. Kemudian indifference curve tidak boleh berpotongan. Jadi kalau ada lebih dari satu indifference curve, maka
antara satu indifference curve dengan yang lain nggak boleh berpotongan, bentuknya, bagaimana shape-nya. Kita tadi sudah tahu dia negative slope, tapi bentuk dari slope-nya itu bagaimana? Apakah dia both in atau both out? Atau dia straight line, garis lurus. Oke. Both in atau both out ini kita lihat dari titik nol. Jadi melihat kurvanya itu dari titik nol. Ini titik nol. Apakah dia both in, dia melingkar ke dalam, atau dia keluar seperti ini. Yang both out itu seperti ini. Dia cekung. Kalau dia ke dalam, dia cembung. Oke. Jadi kalau indifference curve, dia cembung. Kalau dilihat dari titik nol. Jadi dia both in. Oke. Kemudian semakin ke atas, ini semakin ke atas ini indifference curve, maka menunjukkan kepuasan yang semakin besar. Oke, ini kita lihat dia tidak bisa berpotongan. Saya kira saya skip aja ini ya, kalian sudah tahu bahwa kenapa tidak boleh berpotongan. Kenapa juga bentuknya harus convex, ini juga kalian bisa buktikan di sini. Oke. Apa itu MRS? MRS adalah marginal rate of substitution yang menunjukkan bahwa besarnya atau seberapa besar X2 yang harus kita korbankan. Oke. Demi mempertahankan tingkat kepuasan yang sama kalau X1 kita meningkat sebanyak 1 unit. Oke, jadi MRS ini menunjukkan banyaknya X2 yang harus kita korbankan karena menambah X1 sebanyak 1 unit agar supaya tingkat kepuasannya sama. Kenapa? Karena kalau tidak ada X2 yang kita korbankan, jadi X1 kita naikkan 1 unit, tapi kita tidak mau korbankan X2, maka jangan mimpi kepuasannya sama. Kepuasannya pasti naik lah. Ya kan? Dulu kita terbiasa makan setiap bulan misalnya, kita bisa beli baju 3 kali dalam 1 bulan dan makan di restoran 4 kali. Nah sekarang kalau saya bisa beli baju 4 kali sebulan, makannya tidak terganggu, makan di restoran tetap 4 kali, mana lebih enak? Pastilah lebih enak yang sekarang. Kenapa? Karena bisa beli baju lebih banyak. 4 kali. Kalau kemarin cuma 3 kali. Sementara makan di restorannya tetap 4 kali sebulan. Artinya apa? Kepuasan saat ini lebih tinggi daripada yang kemarin. Nah, sekarang, kalau yang kita mau cari bukan kenapa harus mempertahankan kepuasan, tidak. Yang kita mau cari adalah berapa sih nilai dari 1 baju ini, tambahan 1 baju ini. Gitu. Kalau kita mau tambah pembelian baju kita dari yang 3 kali menjadi 4 kali sebulan, tapi kepuasannya sama, tidak ada jalan lain, harus kita korbankan makan di restoran. Jadi terpaksa makan di restorannya berkurang 2 misalnya. Jadi kalau mau beli bajunya 4 kali sebulan, ya makannya harus cuma 2 kali sebulan. Jadi berapa dong MRS-nya? MRS-nya adalah 2. Kenapa? Nah, kan tadi dibilang MRS adalah jumlah X2 yang dikorbankan. Ya kan? Setiap kali menambah X1 1 unit. Jadi karena makan mau ditambah 1 unit, maka baju mau ditambah 1 unit, maka makan terpaksa dikorbankan 2 unit supaya kepuasan tidak berubah. Oke, itu MRS.
Delta X 2 per delta X1 atau delta Y per delta X boleh. Dan itu tidak lain daripada rasio marginal utility X dibagi dengan marginal utility Y. Apa itu marginal utility? Marginal utility itu adalah menunjukkan berapa besar perubahan utility, berapa besar perubahan kepuasan kita untuk setiap perubahan 1 unit X1 kita. Begitu juga untuk MO2. Marginal utility untuk X2 sama. Marginal utility X2 ini menunjukkan berapa besar perubahan kepuasan kita akibat merubah 1 unit konsumsi X2 kita. Merubah itu bisa menambah, bisa mengurangi ya. Jadi kalau saya naikkan, misalnya MO1 saya sama dengan 2, interpretasinya kayak gimana, Tem? Ya, itu menunjukkan, angka 2 ini menunjukkan besarnya kepuasan saya, besarnya perubahan kepuasan saya untuk setiap perubahan 1 unit X1. Jadi kalau X1 saya naikkan 1 unit, maka kepuasan saya akan bertambah 2. Kalau X1 saya kurangi 1 unit, maka kepuasan saya juga akan berkurang 2. Oke. Begitu juga untuk MO2. Nah, MRS adalah rasio dari kedua marginal utility ini. Ini contoh. Kita punya fungsi utility seperti ini, X1 kali X2. Maka marginal utility untuk X1 adalah, kita turunkan ini, terhadap X1 kita dapat X2. Kemudian marginal utility X2, kita turunkan ini terhadap X2, kita dapat X1. MRS adalah rasio kedua marginal utility ini, maka kita dapat X2 per X1. Artinya apa? Tingkat substitusi antara X1 dan X2 tergantung pada banyaknya X1 dan X2 yang dikonsumsi. Sampai sini bisa? Ada yang mau ditanya? Ya, sudah jelas, Bu. Jelas ya. Ini ya. Kalau sudah jelas kita skip aja ya, jangan terlalu lama deh. Ini sudah jelas juga gambarnya? Anda bisa paham? Oke, ini special case untuk indifference curve ya, yang shape-nya tidak seperti yang kita bicarakan di awal tadi, bahwa shape yang kita bicarakan dari indifference curve itu bowed in, convex. Ini yang namanya convex. Ini convex. Oke. Nah, ada special case di mana indifference curve tidak seperti ini bentuknya. Itu terjadi kalau kedua barang X dan Y atau X1, X2 itu bisa saling mengganti secara sempurna. Kalau kedua barang bisa saling mengganti secara sempurna, maka shape-nya tidak akan berbentuk bowed in atau cembung, tapi dia akan berbentuk straight line, garis lurus. Tapi slope-nya sama, dia negative slope, downward sloping, tapi tidak cembung. Dia hanya garis lurus. Oke. Kenapa dia garis lurus? Karena trade-off atau marginal rate of substitution antara kedua barang ini konstan. Kenapa? Karena dia bisa saling mengganti secara sempurna. Contohnya apa? Misalnya pensil merah dengan pensil hijau misalnya. Mungkin ada sebagian orang bilang, saya tidak sempurna itu. Mungkin. Tapi umumnya selama fungsinya sama, dia bisa saling mengganti secara sempurna. Ya kan? Jangan kita katakan bahwa yang sempurna itu adalah kalau satu
pensil merah diganti dengan satu pensil hijau. Tidak harus hubungannya, relationnya satu-satu. Contoh misalnya, kalau ini gampang ya, ada misalnya susu deh, susu merek atau ya kopi merek kopi kenangan dengan kopi Starbucks, gitu. Ah, sama-sama kopi, ya kan? Bisa buat saya itu perfect substitute. Tapi mungkin sebagian orang tidak. Tapi buat saya dia perfect substitute. Cuma dia tidak satu-satu misalnya. Nah, karena kopi di Starbucks relatif lebih strong, lebih kuat, sehingga komposisinya adalah satu cangkir kopinya Starbucks itu sama dengan bisa diganti dengan 2 cangkir kopinya kopi kenangan. Tuh, jadi 1, 2 dan dia perfect. Pokoknya kalau saya minum kopi boleh deh dikasih 1 cangkir Starbucks, atau 2 cangkir kopi kenangan. Jadi kalau saya cuma dikasih 1 cangkir kopi kenangan untuk mengganti 1 cangkir Starbucks, itu belum bisa diganti. Nanti 2 cangkir kopi kenangannya baru bisa mengganti 1 cangkir. Nah, itu perfect substitute. Oke, jadi perfect tidak harus satu-satu ya, dia bisa 1, 2, 1, 3 dan sebagainya. Oke, tingkat substitusinya. Jadi dia akan berbentuk garis lurus. Sebentar kita lihat, kalau perfect complement ini adalah kalau 2 barang ini bisa bukan saling mengganti, justru saling melengkapi. Dan saling melengkapinya sempurna sekali, seperti kopi dengan gula misalnya, kopi dengan susu, krim, dan sebagainya. Kalau mau paling gampang lagi, sepatu kiri, sepatu kanan deh. Itu contoh paling gampang. Ya kan? Buat semua orang saya kira berlaku itu. Sepatu kiri, sepatu kanan. Kecuali kalau yang agak tidak rasional, karena sekarang kelihatannya banyak yang orang sudah mengarah-arah ke tidak rasional. Jadi untuk barang-barang yang bisa saling melengkapi secara sempurna seperti ini, maka pasti tidak ada trade-off-nya. Karena mereka tidak bisa saling mengganti. Misalnya, bisakah diganti fungsinya sepatu kiri ke sepatu kanan? Kan tidak bisa. Kalau yang kiri ya kiri saja, yang kanan ya kanan saja, gitu kan? Tidak bisa diganti. Misalnya, aduh tidak ada sepatu kiri, pun tidak tahu kececer kemana. Sudah pakai itu sepatu yang lain, yang kanan-kanan saja. Bagaimana caranya pakai sepatu kanan-kanan? Tidak bisa kan? Artinya apa? Bahwa sepatu kiri dan sepatu kanan ini mereka fungsinya tidak bisa saling mengganti. Sama dengan kopi dengan gula. Aduh, habis gula. Bagaimana caranya minum kopi? Gampang sih. Kan kopi bisa diganti dengan gula, jadi tambahin kopinya. Gimana caranya? Nggak bisa. Karena fungsinya adalah keduanya saling melengkapi. Punya fungsi yang berbeda, satu pahit, satu manis, ya kan? Nah, ini karena tidak bisa saling mengganti, maka marginal rate of substitution-nya pasti tidak ada. Oke, jadi kalau Anda ketemu dalam satu fungsi utility yang MRS-nya sama dengan 0, tidak ada, itu berarti dia perfect complement. Oke, tidak ada MRS-nya. Sementara kalau kalian ketemu fungsi yang MRS-nya konstan, MRS sama dengan 2 misalnya, terus 2. Nah, itu berarti dia substitut antara barang satu dengan barang yang lain. Bedanya lagi kalau dia perfect complement, bentuknya tidak negative slope. Kenapa? Ya karena dia tidak ada trade-off, tidak bisa saling mengganti.
Karena tidak bisa saling mengganti, maka tidak ada trade-off. Karena tidak ada trade-off, maka hubungan antara keduanya tidak negatif. Kurvanya tidak akan negatif slope. Jadi bentuknya seperti apa? Seperti huruf L. Kita lihat. Nah, ini yang perfect substitute. Lihat, dia garis lurus, tidak cembung, dan dia konstan MRS-nya. Sekali dikatakan MRS-nya di titik ini sebesar delta Y per delta X, mau di titik manapun sama, tidak berubah. Beda kalau dia convex. Coba lihat ini. MRS, Anda bergerak dari sini ke sini, MRS-nya beda. Dari A ke B beda, dari B coba ke C lagi di sini beda. Bisa lihat MRS-nya atau delta Y per delta X. Ambil sembarang titik di sini A aksen. A aksen ke A. Mana lebih besar dibanding A ke B? MRS-nya. Ini delta Y per delta X. Mana lebih besar kalau B ke C? Coba, ada yang bisa lihat MRS-nya? Makin besar atau makin kecil MRS-nya ya? Tingkat substitusinya. Jadi makin tingkat substitusi ini kan menunjukkan, tadi saya bilang bahwa berapa banyak Y yang bersedia kita korbankan per unit X yang kita konsumsi. Jadi katakanlah dari tidak ada X, lalu kita mau konsumsi X, kita harus mengorbankan Y kita. Kita mau tambah lagi X-nya 1 unit, kita harus korbankan lagi Y. Terus setiap kali kita tambah 1 X, maka kita harus bersedia mengorbankan Y kita. Nah, apakah Y yang kita korbankan ini jumlahnya makin lama makin besar atau justru makin lama makin kecil? Makin lama makin kecil, Bu. Kenapa makin lama makin kecil? Karena ya X yang kita konsumsi semakin tinggi, jadi lebih banyak mengorbankan yang Y. Berarti makin besar dong pengorbanannya. Ya. Yeah. Tadi katanya makin kecil. Hah? Tunggu. Makin. Hah? Makin besar atau makin kecil? Makin besar atau makin kecil? Kayak dong. Kalau dari sisi Y-nya Bu makin menurun, sedangkan dari sisi Y-nya bertambah Bu. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi pengorbanannya, berarti pengorbanannya terhadap X Bu lebih tinggi Bu. Begini, bukan. Sudah pasti nih kalau satunya makin besar, satunya makin kecil. Iya, karena kan X-nya ditambah terus. Akhirnya Y dikurangi terus. Iya. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya adalah Y yang dikorbankan ini. Y yang kita korbankan, apakah makin lama makin membesar? Setiap kita tambah 1X, kita harus korbankan Y. Tambah lagi 1X, kita korbankan lagi Y kita. Nah, apakah Y yang kita korbankan ini sama terus? Misalnya, tadinya saya mau tambah 1X, saya korbankan Y-nya 5 misalnya. Apakah kalau saya mau tambah lagi 1X, saya harus korbankan 5 lagi Y? Apakah begitu?
Apakah kalau saya mau tambah 1 lagi X, saya harus korbankan Y 5? Atau lebih dari 5? Atau kurang dari 5? Yang mana yang benar? Yang mana nih? Gimana Naila? Kalau dari saya, Bu, belum tentu, Bu. Belum tentu Belum apa? tentu, belum tentu harus pertambahan selanjutnya harus ditambah 5. Iya, kalau bukan 5, berikutnya apakah lebih besar dari 5 atau lebih sedikit dari 5? Oh, itu yang lebih Lebih besar atau lebih sedikit atau lebih kecil dari 5? Nah, coba sekarang saya tanya ya. Tahu kan yang dibilang utility ya? Kepuasan ya? Iya, Pak. Sekarang coba bayangkan kalian puasa. Ya, Bu. Terus mendekati buka puasa. Pas buka puasa dikasih 1 gelas es buah. Anda bisa bayangkan kepuasan yang Anda dapat? Anda mau kasih angka berapa tuh kepuasannya? Begitu buka Anda dikasih 1 gelas es buah. 10, Bu. 10. Oke. Terus habis 1 gelas Anda dikasih lagi nih gelas yang kedua. Minum lagi nih 1 gelas. Ya, Pak. Nah, gelas yang kedua memberikan kepuasan sama kalian masih sama 10 atau lebih besar dari 10 atau lebih kecil dari 10? Lebih kecil, Bu. dari 10, Bu. Lebih kecil dari 10. Kenapa? Karena sudah mendapatkan kepuasan Yang pertama tadi kan? Yang pertama. Ada diminishing. Jadi itu yang kita bilang ada diminishing utility. Ya kan? Ya, Bu. Tambahan kepuasan yang kalian dapat dari gelas pertama dan gelas kedua beda. Gelas pertama lebih tinggi dibandingkan gelas kedua. Puas Anda mungkin bisa dilihat dari tingkat kehausan kalian. Ya kan? Ya, Bu. Nama haus sekali jadi bos. 1 gelas itu mungkin atau bisa diukur dengan waktu yang Anda butuhkan untuk menghabiskan 1 gelas es buah. Mungkin gelas yang pertama tidak sampai 5 menit habis. Tapi gelas yang kedua Anda butuh waktu yang lebih lama untuk menghabiskan. Apalagi gelas ketiga, gelas keempat, gelas kelima. Ya. Nah itu. Jadi kepuasan yang kita dapat setiap kali kita tambah kita punya konsumsi 1 unit, itu tambahan kepuasan yang kita dapat dari yang terakhir itu pasti makin lama makin kecil. Iya, Bu. Nah, karena kepuasan yang kalian dapat dari gelas terakhir yang kalian dapat makin lama makin kecil. Sementara untuk mendapatkan gelas itu butuh pengorbanan. Kalau misalnya Anda disuruh membayar es buah tadi, pasti gelas yang pertama Anda bersedia bayar berapa coba? 10.000 misalnya. Gelas yang kedua Anda bersedia bayar 10.000 lagi? Tidak. Hanya gelas itu. Pastinya tidak. Apalagi gelas yang kelima. Nah, biar gratis kok tidak mau itu. Apalagi disuruh bayar 10.000, pasti kau bilang, lebih baik 10.000 saya pakai beli yang lain. Iya, Bu. Nah, artinya apa? Kalau 10.000 itu 10 itu didapat dari misalnya Anda punya uang pas-pas 10.000. Ya, pertama beli ini terpaksa tidak beli
kue. Tapi begitu disuruh keluar lagi 10.000, aduh, kalau ini dihitung kue yang harus dikeluarkan, maka yang harus dikorbankan, maka kesediaan kita untuk mengorbankan barang lain pasti makin lama makin turun. Ya enggak? Nah, makanya saya bilang trade-off atau marginal rate of substitution itu bukan makin lama makin besar, tapi makin lama makin kecil. Sebenarnya Naila tadi sudah benar, cuma penjelasannya kok jadi konflik lagi. Ya, Bu. Oke, jadi marginal rate of substitution juga diminishing, turun. Jadi kalau ditanya kenapa MRS-nya turun, diminishing, ya karena marginal utility dari unit X terakhir yang dikonsumsi itu makin lama makin turun, sehingga willingness, kesediaan si konsumen untuk berkorban memperoleh barang tersebut makin lama juga makin kecil. Oke, kesediaannya untuk mengorbankan barang lainnya makin lama juga makin kecil, karena utility-nya makin lama makin turun. Oke, sementara untuk perfect substitute kita lihat tidak makin turun, dia konstan, tidak berubah-berubah, karena memang fungsi yang kita dapat dari X dan Y ini sempurna sekali. Oke, pensil merah dengan pensil hijau tadi, misalnya. Sekali saya bilang pensil hijau sama kepuasannya satu pensil hijau dengan satu pensil merah. Jadi kalau saya mau tambah pensil hijauku, maka saya harus bersedia korbankan satu pensil merah supaya kepuasan saya tidak berubah. Berarti satu dong MRS-nya. Dan itu terus. Jadi kalau tambah lagi satu, ya satu lagi berkurang. Tambah lagi satu yang hijau, ya satu lagi berkurang merahnya. Tidak berubah, tidak makin kecil. Kenapa? Karena fungsi atau kepuasan dari satu pensil hijau itu persis match dengan satu pensil merah. Tidak berubah-berubah. Oke. Sebaliknya untuk perfect complement, dari awal kita katakan karena dia saling melengkapi, maka tidak bisa saling mengganti karena fungsinya berbeda. Kalau ini fungsinya persis sama, pensil sama-sama pensil merah dan pensil hijau. Misalnya kopi Starbucks dan kopi kenangan sama-sama di fungsinya. Sama-sama di kopi. Misalnya. Atau kopi dengan teh. Ya kan sama-sama minuman hangat yang biasa orang konsumsi sore hari, pagi hari. Jadi kalau tidak ada kopi itu sama kalau saya satu gelas kopi bisa diganti dengan 2 gelas teh misalnya. Atau 3 gelas teh misalnya. Itu konstan terus. Tapi kalau ini tidak, dia tidak bisa saling mengganti, justru saling melengkapi karena masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Kopi dengan gula, fungsinya beda. Yang gula buat memaniskan rasa pahit yang didapat dari kopi. Nah, seperti atau sepatu kiri, sepatu kanan. Sepatu kiri fungsinya untuk di kaki kiri, sepatu kanan fungsinya untuk di kaki kanan. Tidak bisa saling mengganti. Bisa enggak ya yang sepatu kiri dipakai di kanan, di kaki kanan, sepatu kanan dipakai di kaki kiri? Ya, boleh-boleh saja kalau mau coba ya. Kira-kira kayak gimana cara jalan kalian. Oke, nah untuk yang saling melengkapi secara sempurna seperti ini huruf L. Coba lihat, ini kalau dia punya X sebanyak XA dan Y sebanyak YA, sepatu kirinya. Katakanlah ini sepatu kiri, ini sepatu kanan. Satu sepatu kanan, satu sepatu kiri, kepuasannya ada ditunjukkan sebesar IC0, ada di titik A. Sekarang kalau sepatu kanannya ditambah menjadi 2, sepatu kirinya tidak ditambah, kepuasannya naik nggak? A dengan B, kepuasannya
sama atau B lebih tinggi atau B lebih rendah? Hah? Saya ulangi ya. Kalau tadi kan kita tidak, kalau di barang yang bisa saling mengganti, kita katakan A dan B tidak bisa dikatakan punya kepuasan yang sama. Kenapa? Karena B pasti kepuasannya lebih tinggi dari A. Kan more is always better. Di B ini lebih banyak X-nya dibanding di A. Padahal sama-sama GY-nya. Jadi pasti B lebih bagus, kepuasannya lebih tinggi. Iya, itu kalau kedua barang bisa saling mengganti. Sekarang, kedua barang tidak bisa saling mengganti. Sepatu kirinya sama antara A dan B, sama-sama cuma punya satu. Tapi di B, sepatu kanannya ada dua, sepatu kiri di A, sepatu kanannya cuma satu. Kira-kira kepuasan di A dan B sama atau berbeda? Berbeda, Bu. Kalau kalian suka yang mana, A atau B? B. Karena di B apa? Punya dua sepatu kanan, Punya, sepatu kiri. Kalau di A hanya punya satu sepatu kanan, punya satu sepatu kiri. Gitu ya? Iya. Emang kalian suka kalau di rumahmu punya dua sepatu kanan, satu sepatu kiri? Tapi tidak ada satu pasangan. Iya, untuk apa coba yang satu sepatu kanan? Iya, Bu. Hah? Untuk apa kok itu yang satu? Jadi sepatu kanannya bisa ganti-ganti, Bu. Yang kirinya tidak usah diganti-ganti gitu ya? Hah? Itu. Iya kayaknya. Cepatnya kok bilang B lebih bagus dari A. Saya bisa bayangkan ini di rumahmu, kau punya dua sepatu kanan, satu sepatu kiri, dan kau bahagia sekali. Jangan-jangan nanti kau kumpulkan sepatu kanan banyak-banyak di rumahmu, kirinya biar satu saja terus, yang penting kanannya banyak. Kepuasan makin besar. Loh, ini kan coba lihat, ini yang Y kiri, X ini sepatu kanan, di A ya, Bu. ini satu kanannya, satu kirinya. Ya, Bu. A dan B tidak ada bedanya. Ya. Sama halnya dengan A dan C. Untuk apa kiri banyak-banyak? Ada orang datang kasih ke Naila tahu yang kiri mau supaya dia bahagia. Biar setengahnya sepatu kau kasih Naila, dia pasti sudah bahagia, kepuasannya sudah naik. Jadi lain kali saya mau kasih kau sepatu Naila, saya tidak mau kasih kau satu pasang sepatu. Terus setengahnya saja, setengah saya kasih ke Naila, setengahnya saya kasih ke siapa nih yang satu bicara, Hermanto siapa? Hermanto, Bu. Nah, supaya kepuasanmu berdua naik. Jadi Naila pengkoleksi sepatu kiri, Hermanto pengkoleksi sepatu kanan. Gitu. Oke. Jadi untuk yang perfect complement seperti ini, biar mau ditambah yang kanannya, kalau kirinya tidak ditambah tidak ada gunanya. Begitu juga ini. Kirinya ditambah terus, dikasih 10. Untuk apa kalau yang kanan 1, Ji? Baru naik kepuasannya kalau dua-duanya ditambah. Nah, ini baru bergerak ke sini. Bergerak ke atas, ditambah semuanya. Nah, itu baru naik. Oke? Oke, kita lanjut. Itu kasus. Jadi kalau kita lihat fungsinya, kalau Anda mau lihat fungsi utility-nya untuk barang yang perfect substitute, tandanya seperti ini nih. Ada tanda tambah. Jadi yang di sebelah kiri X1, kanan X2, boleh X2-nya di sini, X1-nya di sini, boleh kan tambah. Tidak ada masalah. Oke. Yang pasti ini satu komoditi, ini komoditi yang lain, dijumlah, dan itulah kepuasannya. Lalu kita bisa katakan, oh berarti ini X1 dan X2 buat si individu ini adalah barang yang bisa saling mengganti secara sempurna. Sementara kalau ini fungsinya seperti ini, tidak ada tambah, justru kali ataupun bagi. Oke. Nah, ini kita bilang X1 dan X2 ini bisa saling mengganti, tetapi tidak sempurna saling menggantinya.
X1 bisa diganti dengan X2. Begitu juga sebaliknya, X2 bisa diganti dengan X1. Tapi menggantinya makin lama makin kecil. Makin banyak kita konsumsi X1, maka X2 yang harus kita korbankan makin lama makin sedikit. Sebaliknya, makin sedikit X1 yang kita konsumsi, ya X2 yang kita korbankan makin lama makin besar. Atau kalau kita kurangi X1, berarti kita harus tambah X2. Makin kita kurangi X1 kita, maka X2 yang harus kita tambah makin lama makin besar. Yang harus kita tambah ya, artinya X1 yang kita korbankan makin lama makin kecil nilainya ketika dibandingkan dengan X2 yang kita dapat. Ya kan? Sementara untuk barang yang perfect complement, nah ini cirinya seperti ini. Ada kata min, minimum, minimal. Oke. Jadi kepuasan yang didapat adalah minimal. A kali X atau B kali X2. A kali X1 atau B kali X2. Oke. Jadi yang mana? Ini, kalau ini kan gampang nih, kepuasannya tinggal dikali. A kali X1, berapa X1 yang dikonsumsi, tambah B dikali banyaknya X2 yang dikonsumsi, jumlah kita dapat. Begitu juga ini. Tapi kalau ini namanya minimal. Jadi kita hitung dulu yang di dalam kurung. Berapa banyak X1 yang kita konsumsi kali A, berapa banyak X2 yang kita konsumsi kali B. Yang mana yang paling kecil dari kedua angka ini, maka itulah besarnya kepuasan. Contoh ya, contoh. Saya ganti A di sini menjadi misalnya, terserah mau ganti apa saja. Saya coba saja ganti 2, di sini juga ganti 2. Oke. Apakah harus sama? Tidak. Boleh saya tulis di sini 2, di sini 3, atau setengah boleh. Namanya A dan B. Angka yang bisa berbeda bisa sama. Kalau dia harus sama, maka di sini ditulis A juga. Ya kan? Tapi kan tidak. Jadi dia bisa beda, bisa sama. Oke, saya tulis saja. Di A saya ganti 2, kalau gitu ini saya ganti 3 aja. Oke, 2X1, 3X2. Minimal katanya. Jadi kalau X1-nya katakanlah dia konsumsi X1 5, X2-nya katakanlah 4. Berapa kepuasannya? Tinggal diganti. 5 kali 2, 10. 4 dikali 3, 12. Berapa nih kepuasannya? Kepuasannya adalah 10. Karena yang paling kecil dari dua angka ini. 2 kali 5, 10. 3 kali 4, 12. 10 dengan 12 paling kecil 10, maka kepuasannya adalah minimal 10. Boleh ya? Lagi, kasus lain untuk menggambarkan indifference curve adalah kadang-kadang kita dihadapkan pada pilihan barang yang tidak semuanya kita suka, ya kan?